Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bogor ya, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia XZ3 varian Wi-Fi mulus 95% ya, warna putih. Seperti biasa ya, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Bogor, Jawa Barat menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi DS800 3821695 Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko, baik link Shopee ataupun Tokopedia, bisa cek di deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya, Sony XZ3 varian Wi-Fi warna putih ya, dengan harga Rp1.200.000. Sebelum kita packing, kita akan review singkat ya unit yang akan kita kirim. Mulai dari yang pertama, kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, seperti yang sudah dijelaskan di deskripsi. Untuk kelengkapannya adalah HP plus bonus ya, dimana bonusnya adalah soft case seperti ini. Jadi kelengkapannya ya, yang akan kita kirim HP-nya, kemudian kita kasih soft case Sony Xperia XZ3 ya, warna bening seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke cek fisik ya. Yang pertama kita cek fisik dulu bagian depan ya, seperti ini. Fisiknya aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya secara fisik ya, seperti ini. Oke, ini belum ada pelindungnya ya, belum ada hidrogel, belum ada tempered glassnya, aman secara fisik. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini, saya sesuai dengan deskripsi ya, mulus sekitar 95%. Kaca kamera juga aman, tidak ada jamur, bercak, pecah, retak ya, atau kotor di lensa kamera. Sidik jari juga masih berfungsi ya, ini mulus. Backdoor original Docomo ya, versi Jepang. Oke, SO01L. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping seperti ini ya, juga mulus. Ini tombol shutter kamera berfungsi, tombol power berfungsi, tombol volume juga berfungsi ya, aman. Kemudian fisik bagian atas juga masih lumayan mulus. Ini mikrofon, ini tempat micro SD dan SIM card ya, tetapi keblokir ya. Kemudian ini bagian samping, bezel samping sini juga mulus. Kemudian bezel bagian bawah juga lumayan mulus, ada cat mengelupas tipis di sini ya, wajar pemakaian ya. Sebagian besar masih mulus. Saya kira cukup ya untuk review bagian fisik ya. Depan, belakang, samping sudah kita review. Kemudian kita lanjut ke tentang ponsel ya. Tentang ponsel kita tunjukkan nomor IMEI dengan nomor IMEI 35652809344205, versi Android 10 ya, model SO01L atau XZ3 versi Jepang ya. Nomor IMEI kami tunjukkan sebagai bukti bahwa ya, ketika nanti barang tiba, tolong di video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone, kemudian menunjukkan nomor IMEI ya, sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor IMEI yang sama, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke service test ya, kita masuk ke beberapa pengetesan dasar ya. Yang pertama kita cek touchscreen. Kita pastikan ya, touchscreen semua bagian dapat disentuh dengan baik ya, tidak ada bagian yang dead touch, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Selagi kita cek touchscreen, seperti biasa kita mau kasih 3 tips penting bagi para pengguna HP Sony ya pada khususnya, dan semua pengguna handphone Android pada umumnya ya. Yang tips yang pertama dari kami terkait pemakaian, jangan
jangan handphone seperti ini ya, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat ya, atau celana apapun yang ketat, karena ditakutkan ketika kita duduk atau jongkok HP-nya tertekan ya, sehingga mengakibatkan masalah pada LCD. Bisa terjadi ada garis pada LCD, bisa green screen atau layar hijau pada LCD, atau mati total pada LCD itu sendiri. Kemudian ketika kita tidur jangan disanding atau diletakkan atau disanding ketika tidur ya, ditakutkan tidak sengaja ketika kita tidur tertekan ya, sehingga ada masalah, timbul masalah pada LCD ya, bisa ada garis shadow, kemudian tompel pada LCD seperti itu. Lebih baik ketika tidur diletakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya, dalam artian dicas selama berjam-jam bahkan lebih dari 3 jam ya, seperti itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan konslet pada baterai atau konslet pada mesin ya, sehingga bisa mengakibatkan handphone mati total. Tips dari kami ya, ketika kita mau tidur melihat HP kita baterai lemah ya, biarkan saja ya, jangan dicas ya, apalagi dicas sambil tidur ya, pagi baru dicabut lah, itu sangat berbahaya, bisa-bisa HP mati total ya. Nah, tipsnya ya, biarkan saja ya ketika kita mau tidur baterai lemah. Kalau kita bangun misalkan jam 5 pagi ya, kita cas, kemudian kita berangkat kerja misalkan jam setengah 7, itu saya yakin baterainya sudah penuh ya, karena HP Sony seperti ini baterainya tipis ya, baterainya kecil, cuma 2000, sekitar 2500 mAh. Jadi saya kira dicas jam 5 pagi sampai jam setengah 7 sudah penuh ya, seperti itu lebih baik ya daripada dicas ditinggal tidur ya. Kemudian tips yang ketiga ya, tips yang terakhir juga tidak kalah penting, jangan sampai overheat ya, atau over panas ya. Misalkan dipakai game ya, dipakai gaming, live streaming, atau merekam video dalam waktu yang lama, tentu HP akan terasa panas ya. Jika hal itu terjadi ya, hentikan pemakaian ya, hingga HP-nya dalam suhu normal, kemudian dipakai lagi. Atau tips dari kami ya, biar HP-nya tahan dari panas, bisa beli cooler ya, atau pendingin, kipas yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, banyak di Shopee ya cooler, mulai dari harga 50 sampai ratusan ribu juga ada. Nah, itu fungsinya agar HP awet, suhunya stabil ya, tidak gampang panas. Nah, itu tips dari kami jika mau untuk bermain game lebih lama, atau live streaming, atau perekaman video dalam waktu yang lama, seperti itu. Karena jika tetap dipaksa ya, ketika HP tetap dipaksa panas, tetap dipaksa ya, bisa terjadi terbakar ya pada IC, CPU, dan lain sebagainya, dan HP akan mati total, seperti itu. Oke, saya kira untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala. Kita lanjut ke LCD atau display ya. Sesuai dengan deskripsi, display aman, putih bersih, warna abu-abu, warna hitam, merah, kemudian hijau, biru. Saya miringkan ya, karena ini saya di dalam ruangan, jadi lampunya saya nyalakan. Kemudian ini video gradasi ya, garis tidak ada yang putus. Kemudian ini gradasi ya dalam bentuk foto, kembali ke warna putih. Kita jamin aman sesuai deskripsi, tidak ada shadow, bercak, ataupun penyakit lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke LED, lampu LED ya, notifikasi, perhatikan pojok kiri, lampu kedip-kedip menyala ya. Kemudian speaker, oke, speaker suara jernih ya. Kita lanjut ke speaker atas, speaker bawah,
kemudian mikrofon ya. Halo, tes mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, tes mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, kita lanjut ke kamera ya. Kita lanjut ke kamera ya, kamera utama dulu. Oke, bisa. Kemudian kamera depan, kemudian lampu flash nyala ya, kemudian sensor kompas. Oke, bisa, angkanya berubah. Akselerometer, bolanya bergerak. Giroskop berubah ya, bergerak. Sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian proximity, oke, bisa on off. Kemudian baterai juga hijau ya, kemudian fingerprint, sensor sidik jari juga masih oke. Kemudian NFC, coba kita scan e-tol ya. Oke, bisa membaca e-money dari Bank Mandiri ya, atau e-tol dari Bank Mandiri, menandakan NFC nya berfungsi gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk pengecekan ya, sudah hampir 13 menit. Kita sekarang masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke ya, sudah kita packing ya, double, siap dikirim hari ini Senin 12 Mei 2025. Terima kasih.